Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Keluarjo selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan juga teman-teman sekalian, kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas presentasi kelompok pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Namun sebelum masuk ke dalam topik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Halo, perkenalkan nama saya Ari Kurniawan, NIM C021006. Nama saya Aulian Nuzilhaq. NIM saya C06210007. Saya Parazia Nabila Ulil Albab, NIM C06621016. Immanuel Siregar dengan NIM C06210026. Perkenalkan, nama saya Kamila Harifdah, NIM C0621029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Adriansyah dengan NIM C06211033. Perkenalkan, nama saya Elsabila Aulia Khairunisa dengan NIM C06621060. Di dalam video ini, kami akan mempresentasikan sebuah topik, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, mari kita simak Pancasila merupakan pandangan hidup sekaligus filsafat negara. Dalam kondisi apapun, baik negara dalam kondisi aman maupun terancam, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila dijadikan sebagai pegangan bersama karena Pancasila memiliki sifat yang mengikat. Mengikat yang dimaksud ialah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang bersifat keharusan. Semakin majunya teknologi membuat banyak dari kita yang melupakan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Namun banyak hal yang melatar belakangi mengapa hal tersebut terjadi. Salah satunya ialah masih kurangnya kesadaran kita akan pentingnya Pancasila bagi kehidupan. Namun sebagai generasi muda, hal tersebut tidak boleh terus berlanjut. Dengan hadirnya video ini, kami mencoba untuk membahas Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan untuk mengenal lebih dalam ideologi yang diterapkan di negara kita, Indonesia. Berikut rumusan masalah yang kami ambil. 1. Apa itu Pancasila dan ideologi? 2. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai ideologi? 3. Bagaimana hubungan Pancasila sebagai ideologi? 4. Apa makna Pancasila sebagai ideologi? 5. Bagaimana pandangan para ahli mengenai Pancasila sebagai ideologi negara? 6. Apa fungsi Pancasila sebagai ideologi? 7. Apa saja nilai Pancasila sebagai ideologi? 8. Bagaimana perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya? 9. Apa saja faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi? 10. Bagaimana contoh kasus atau masalah yang berhubungan dengan Pancasila? Bab 2 pembahasan. A. Pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tercantum pada alinea keempat preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Secara etimologis, nama ini terdiri dari 2 kata, yaitu dari kata Sanskerta adalah panca, berarti 5, dan sila, berarti prinsip atau asas. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut
Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Pancasila juga digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas yang jelas dan menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. C. Hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi negara juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan juga norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Selain itu, nilai dalam Pancasila juga dapat diartikan sebagai cita-cita bangsa. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi visi untuk menjalankan kehidupan bernegara. Putri-putri sila Pancasila juga dapat menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat di Indonesia. Seperti diketahui, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan juga ras yang berbeda-beda. Makna Pancasila sebagai ideologi. 1. Sebagai cita-cita negara. Dalam memahami Pancasila sebagai ideologi negara atau dasar negara Republik Indonesia lebih dalam, buku berjudul Pancasila dalam makna dan diaktualisasi oleh Ngadina Surip dan kawan-kawan akan membantu Grametz dalam memiliki pemaknaan serta pengetahuan tentang Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu A. Visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. B. Visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. C. Visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN. D. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil dan sejahtera. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, sebagai nilai integritas bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara diwujudkan dalam nilai integratif dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Pembahasan selanjutnya yaitu pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi. Beberapa tokoh negarawan mengungkapkan pandangan mereka mengenai makna Pancasila sebagai ideologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, menyatakan bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu untuk membuat semua kelompok masyarakat Indonesia bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua, yaitu menurut Adnan Duyung Nasution pada tahun 1995. Dia mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila, walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam. Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik hanya dimiliki oleh Indonesia,
dan berbeda dari ideologi yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu Nota Negara berpendapat mengenai makna Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek. Hal ini menggambarkan Pancasila bersifat masif dan dapat diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Pada masa Orde Baru, Pancasila dapat menjadi monopoli politik. Selanjutnya mari kita bahas mengenai F fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Apa sih Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan suatu tujuan bersama Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Apa sih fungsi-fungsinya antara lain? Mari kita bahas selanjutnya. Ada 4. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan. Pancasila mengandung cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad untuk pembangunan nasional. Nah, yang ketiga, yaitu menjadi identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi tekad untuk memelihara dan mempertahankan identitas itu sendiri. Yang keempat, menjadi pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia. G. Nilai Pancasila sebagai ideologi. 1. Nilai dasar Pancasila. Sifat nilai dasar Pancasila merupakan hakikat dari kelima sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai Pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. 2. Nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, perubahan pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta aspirasi masyarakat. 3. Nilai praksi Pancasila. Nilai praksi merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksi juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi dari masyarakat. H. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. 1. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Politik liberalisme berpengaruh terhadap perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme atas bangsa-bangsa di dunia. Terdapat beberapa prinsip dasar yang melandasi liberalisme, yaitu individualisme, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan, serta utilitarianisme. A. Individualisme. Individualisme merupakan inti pemikiran liberal yang menjiwai seluruh basis moral, ekonomi, politik, dan budaya. Individualisme sendiri dapat diartikan sebagai pemikiran yang menjunjung keberadaan individu dan masyarakat hanya sebagainya dipandang sebagai sekumpulan individu semata. B. Kebebasan. Kebebasan dalam liberalisme dipandang sebagai hak yang dimiliki setiap orang. Hak ini yang memungkinkan tiap individu mendapat kesempatan yang sama untuk mengejar kepentingannya sendiri. C. Keadilan dan kesetaraan. Nilai keadilan yang dijunjung kaum liberal dilandasi oleh komitmen terhadap nilai kesetaraan. D. Utilitarianisme. Prinsip utilitas atau manfaat adalah prinsip yang memungkinkan tiap-tiap individu dan mengkalkulasi apa yang secara moral baik dengan menjumlahkan keuntungan atau kenikmatan yang diperoleh dari setiap aspek tindakan yang dipilih. 2. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialisme. Sosialisme adalah sebuah ideologi dan kepemilikan kolektif adalah cara hidup terbaik. Sosialisme tidak menyetujui kepemilikan pribadi karena membuat orang-orang menjadi egois dan merusak harmoni alam masyarakat.
Sosialisme sebagai suatu ideologi memiliki ciri A. Mementingkan kekuasaan dari kepentingan negara. B. Kepentingan negara lebih diutamakan dari kepentingan warga negara. C. Kebebasan atau kepentingan warga negara dikalahkan untuk kepentingan negara. D. Kehidupan agama juga terpisah dengan negara. Ideologi Pancasila memiliki ciri-ciri yaitu A. Hubungan antar warga negara dan negara adalah seimbang. B. Agama erat hubungannya dengan agama. Artinya, warga negara dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang ada dan diakui pemerintah. Pancasila yang merupakan asas kerohanian, asas yang memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, harus menjadi pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Lain halnya dengan ideologi komunisme, di mana ideologi tersebut tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter, tidak membuka pintu sedikitpun terhadap alam pikir lain. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersikap dogmatis. Berbeda sekali dengan Pancasila yang memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis, mampu memberikan jawaban atas tantangan-tantangan yang berbeda-beda pada zaman sekarang. Faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Yang pertama, landasan historis. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk digunakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dasar yang dimaksud merupakan pengakuan Pancasila sebagai dasar negara yang dijadikan sebagai falsafah. Yang kedua, landasan kultural. Pancasila digali dari bumi Indonesia dan diserap dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Praktik nilai tersebut dapat dilihat dari berbagai suku, budaya, agama, dan ras yang terbagi terhadap masyarakat Indonesia. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan dirubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Yang keempat, landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh kasus yang menghambat pengimplementasian Pancasila sebagai ideologi negara, yang bersumber dari tribunnews.com pada tanggal 2 Januari 2022 terjadi peristiwa penyerangan serta pembakaran terhadap pondok pesantren As-Sunnah dan pondasi bakal Masjid Imam Asy-Syafi'i di Desa Bagiknyaman, Kecamatan Aitmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada dini hari pukul 2 WITA. Penyerangan ini dilakukan oleh sekitar 200 orang bertopeng yang diduga dipicu karena mereka tersinggung dengan potongan video ceramah seorang ustadz di Lombok Timur, NTB, yang dianggap mendiskreditkan keberadaan makam keramat di Lombok. Makam Selaparang, Bintaro Sekarbela, Luang Balo Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Potongan ceramah inilah yang memicu kemarahan massa yang berujung pada perusakan pesantren As-Sunnah di Lombok Timur.
Nah, penyerangan terhadap tempat peribadatan ini merupakan salah satu kasus pelanggaran pengimplementasian nilai ideologi Pancasila. Perilaku tersebut jelas melanggar sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga Indonesia memiliki hak dalam beragama dan melaksanakan ibadah sesuai ajaran yang ia yakini. Selain itu, kasus penyerangan terhadap pondok pesantren melanggar sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua yang mengandung nilai kemanusiaan, masyarakat diajak untuk hidup dalam kedamaian dengan memperlakukan sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, karena sama-sama ciptaan Tuhan, berhak hidup dan persatuan bangsa yang utuh, menghargai perbedaan dan berhak hidup sejahtera dengan keadilan. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila digunakan agar bangsa Indonesia memiliki dasar yang kuat serta memiliki identitas yang menjadi sebuah ciri yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai ideologi menjadi pedoman bagi kehidupan manusia serta pemersatu, pemelihara, dan juga pengukuh dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa. Maka sangatlah penting untuk mengetahui lebih dalam makna Pancasila sebagai ideologi negara dan mengakui keberadaannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berupa cita-cita, tujuan, dan juga perwujudan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saling menghormati dan kerukunan antar sesama. Dengan penjelasan Pancasila sebagai ideologi negara yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan warga negara Indonesia dapat menerapkan dan mengamalkan semua sila yang tercantum di dalamnya pada kehidupan sehari-hari. Serta masyarakat juga diharapkan menjadikan Pancasila sebagai ideologi pedoman yang mana keberadaannya penting bagi bangsa. Bukan hanya memahami tetapi juga menerapkan serta mengamalkan perilaku-perilaku yang telah dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Akhir kata dari kami, kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.